Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, ana amshi ilal baghdad wala tansa ikmil arribat, idza kuntum ummat Muhammad ajibu salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang saya hormati, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Ibu Pertiwi, hadirin rahimakumullah. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Mushkilatul Fadhilin wa Kaifa ala Jihadil Islam mengatakan, umat Islam saat ini sedang menghadapi persoalan yang besar dan mendasar, yakni berada dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Pergaulan bebas, peredaran narkoba sampai ke pelosok-pelosok desa, prostitusi online semakin merajalela, artis jadi panutan, tuntunan jadi tontonan, bahkan tontonan jadi tuntunan. Betul apa betul, Mas? Keadaan ini disebabkan karena sosial masyarakat sebagai tempat bernaungnya generasi muda sudah semakin rapuh dan hancur. Mereka kurang berpedoman lagi pada agama. Mereka lupa pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang lebih dikhawatirkan lagi, masyarakat dan generasi muda sudah semakin menjauh dengan ulama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Potret generasi muda yang sudah kita gambarkan tentulah sangat tidak kita inginkan, karena tidak sedikit pun mencerminkan generasi yang unggul sehingga tidak akan bisa mengarahkan kepada bangsa Indonesia menjadi yang lebih maju. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara mewujudkan generasi Indonesia supaya bisa menjadi yang lebih maju? Jawabannya, yang pertama, come back to Islam. The Islam is the best solution. Setiap generasi harus kembali pada ajaran Islam, yakni ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir halaman 1487 beliau menjelaskan bahwasanya ayat tersebut merupakan dalil pokok yang paling besar dan menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, mulai dari perkataan, perbuatan, perjuangan, bahkan pengorbanannya. Oleh karena itu hadirin, marilah kita jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita dalam berkehidupan. Yang kedua, yakni mengembalikan generasi muda kepada rumah yang dihiasi dengan cinta dan keharmonisan. Bukan rumah tangga yang dibangun atas dasar broken home. Karena
rumah tangga yang tidak harmonis, menjadikan generasi muda mudah putus asa dan mudah terombang-ambing dalam kerasnya kehidupan saat ini. Dan yang ketiga, yakni dengan meningkatkan semangat belajar di kalangan generasi muda. Karena dengan belajar akan mewujudkan generasi yang unggul sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Utolubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu sejak dari buayan seorang ibu sampai masuk ke liang lahat. Apalagi usia kita yang masih muda, pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Hadirin rahimakumullah. Dengan tiga hal tersebut, maka akan terciptalah generasi yang berkualitas yang handal, personal yang profesional, serta terbalik memiliki kecerdasan intelektual, emosional, serta spiritual. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita menjadi generasi yang solehin dan solihat. Generasi yang ulul albab. Generasi yang pelopor bukan pengekor. Generasi yang pengais bukan pengemis. Yang perintis bukan pewaris. Yang ahli zikir bukan tukang kentir. Yang luar biasa bukan yang biasa di luar. Yang ahli Quran bukan suka pacaran. Yang ahli solawat bukan ahli maksiat. Allahumma pemuda harapan bangsa, bawalah iman dan takwa, bersatu bersama membangun Indonesia. Burung nuri hinggap di teras, Bapak Ibu Dewan Juri, tolong taruh nama saya di bagian yang paling atas. Akhirul kalam, astaghfirullah li walakum, thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.